Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya ada Medical Shop dan kali ini kita akan bahas tentang ENAPS ya atau GNAPS atau bisa disingkat seperti glomerulonefritis akut pasca infeksi Streptococcus ya, yang dimana SKDI ini 3A ya. Dokter harus bisa melaksanakan awal kemudian dirujuk ya pada spesialis urologi ya atau penyakit dalam ya bisa. Nah, kita akan membahas pertama-tama nanti dari definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi secara singkat ya. Untuk patofisiologi lengkapnya itu nanti. Kemudian kita akan bahas tentang diagnosis ya, tata laksana dan prognosis serta komplikasinya ya. Kita langsung ke definisi. Nah, apa sih itu GNAPS ya? GNAPS itu adalah peradangan ya. Peradangan pada glomerulus ya, kan juga glomerulonefritis kan ya. Jadi peradangan pada glomerulus ya, inflamasi setelah infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus ya. Ingat ya, ini bakterinya nih sangat penting ya, karena ini merupakan etiologi dari GNAPS ya, bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A ya, grup A. Nah, kemudian untuk epidemiologinya bisa pada anak ya, mungkin ya usia remaja ya, 18 tahun ya, yang biasanya pada usia-usia muda gitu ya, seperti anak ya. Nah, kalau anak itu ya bisa disebabkan oleh infeksi kulit ya, seperti infeksi impetigo atau kulitnya borokan kan gitu ya. Nah, impetigo kan ada impetigo crustosa atau impetigo bullosa kan. Kalau crustosa itu dia kayak ada krusta mengering kan. Kalau bullosa itu kayak ada borokan gitu kan ya, rusak pada kulitnya. Juga ya infeksi kulit lainnya atau pyoderma. Dan juga atau dia pernah ada 1 sampai 2 minggu sebelumnya tuh ada infeksi tenggorokan ya, atau seperti faringitis ya, kadang pada faring kan gitu kan ya. Nah, untuk etiologinya apa ya? Etiologinya ya tadi kan. Ini ingat nih, itunya gampangnya gas BH ya. Grup A Streptococcus beta hemolyticus ya, gitu ya. Gampangnya gitu aja ya. Cuma satu aja etiologi ya, gas BH ya. Grup A Streptococcus beta hemolyticus. Dia tuh kenapa sih emang? Dia tuh toksik cok di pembuluh darah gitu kan ya. Dia tuh ngeproduksi streptolisin ya. Fungsinya tuh apa? Fungsinya untuk melisiskan RBC ya, atau sel darah merah ya. Nah, itu menyebabkan dia ya ini sel darah merahnya lisis dan pecah ya, atau mati gitu kan ya. Nama toksinya tuh beta hemolysis ya. Nah, kemudian juga kita harus tanya juga apakah bahasanya terdapat riwayat ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut ya. Kemudian apakah dia terdapat infeksi kulit sebelumnya atau infeksi pyoderma ya gitu kan. Nah, kemudian untuk patofisiologinya ya, patofisiologinya ini ya karena abnormalitas sistem imunnya dia, juga sama ada infeksi sebelumnya ya, seperti Streptococcus beta hemolyticus ya, grup A ya, gas BH ya. Nah, itu disebabkan oleh apa ya, ini rusuh ya, ini dia nih grup A Streptococcus beta hemolyticusnya ya. Nah, itu terjadi hipersensitivitas tipe 3 ya, yang dimana tuh dia nama reaksinya itu antibodi antigen kompleks ya, nih antibodi antigen kompleks yang mengendap di dalam darah ya, di sini nih dia mengendapnya di sini, semuanya sini ya. Nah, itu antibodinya ini ya, IgG dan IgM, nanti antigennya nemplok ke sini, nemplok ke sini nih, Nah, nanti itu tuh ya, nanti ada sel imun nanti pada kesini semua ya, bikin peradangan ya, mati ujung-ujungnya ya, inflamasi, sekresi sitokin ya, prostaglandin yang menyebabkan terjadi demam gitu kan ya. Itu di membrana basalis pada glomerulusnya, yang dimana pada membrana basalis glomerulusnya itu nanti ya tadi kan aktivasi respon inflamasi, sekresi sitokin dan prostaglandin ya, itu akan merusak sel glomerulus yang itunya kapilernya. Kemudian juga merusak sel podosit di sini ya. Sel podosit itu kan fungsinya kan untuk filtrasi ya, untuk filtrasi karena sel podositnya mati ini kan ya, kasihan ya. Jadi ya udah, dia glomerulusnya bocor kan, nggak bisa filtrasi, sehingga ya itu kan seharusnya kan glomerulus itu dia ngefiltrasi kan cuman yang protein-protein kecil aja ya, atau ya urin yang sisa-sisa metabolisme ureum atau kreatinin ya. Nah, karena dia glomerulusnya bocor, dia protein-protein besarnya itu bisa banyak yang keluar ya. Seperti apa nih protein besar contohnya ya, seperti albumin ya, makanya nanti juga dia bisa terjadi hipoalbuminemia, yang dimana nanti kalau misalkan terjadi hipoalbuminemia ya, sini ya, dia albuminnya nurun ya di dalam darah, sehingga terjadi hipoalbuminemia. Nanti juga menyebabkan tekanan onkotiknya tuh menurun ya, tekanan onkotik menurun ya.
Nah, karena tekanan onkotik itu menurun, kenapa ya? Ya karena nanti ini ya ujung-ujungnya ini kan kalau misalkan albumin itu kan ini ya menjaga tekanan onkotik di plasma darah ya agar cairannya itu tidak bisa keluar ke ekstraseluler. Kalau misalkan nggak ada albuminnya ya, albuminnya turun di plasma darah, otomatis cairan kayak ya di cairan darahnya itu ya di intravaskular itu akan bocor ke cairan ekstraseluler gitu kan ya, sehingga terjadinya edema ya. Edemanya apa tuh? Edemanya ya seperti pretibial atau edema periorbita atau edema luas, edema nasarka dan lain-lain ya. Makanya itu dia masuk ke dalam etiologi sindroma nefrotik ya gitu. Ini juga nanti ya, ini karena juga proteinnya bocor ya, karena glomerulusnya bocor sehingga dia proteinnya banyak di dalam darah sehingga terjadi proteinuria dan juga banyak banyak sel darah merah ya yang keluar, jadi dia menyebabkan terjadinya hematuria ya. Dan kalau misalkan digabung nanti urinnya kayak warna cola gitu kan, kayak warna kehitaman gitu ya gitu. Oliguria itu berarti ya dia penurunan produksi urin ya, dia oliguria penurunan produksi urin, dia urin outputnya menurun ya gitu. Nah, untuk diagnosisnya apa ya? Diagnosisnya itu bedain ya, ada gen APS simptomatik dan asimptomatik ya. Kalau simptomatik itu apa ya? Simptomatik berarti tadi kan ada edema ya, seperti peting edema ya. Dia misalkan dia kayak gituin ya, kakinya di itu di tonjol gitu kan, dipalpasi kakinya, nanti kayak ada seperti pit gitu kan, ada pit gitu ya. Nah, nanti bisa balik lagi. Dan juga ada periorbita, ada hematuria tadi kan, urin berwarna darah, ada urin dalam protein dalam urin ya. Warna urin kayak ini kan nih khasnya nih, warna urin itu seperti air cucian daging atau teh pekat atau kemerahan ya ini. Dan juga ada oliguria tadi kan ya. Tanda dan gejala ya tadi, lewat infeksi saluran pernapasan sebelumnya atau lewat infeksi kulit ya nih, bioderma ya, seperti tadi ya, impetigo. 3-6 minggu lalu ya kalau pada infeksi kulit, dan 1-2 minggu yang lalu pada infeksi pernapasan sebelumnya ya. Dan juga di deteksinya itu ada patogen berupa Streptococcus beta hemolyticus ya. Untuk tanda dan gejalanya itu adalah ya, dia kalau misalnya umumnya itu dia ada demam ya, biasa ada demam, sudah penurunan kesadaran ya, bisa terjadi penurunan kesadaran kalau misalkan udah parah banget gitu ya, kayak sampai ke gangguin kemoreseptor atau baroreseptornya. Habis itu ada nefrologinya tadi ya, terjadi hematuria ya, ada urin dalam darah, terus juga ada pyuria ya, ada leukosit dalam urin ya dalam jumlah yang banyak, juga oliguria, penurunan urinnya nurun ya. Kemudian pada hematologi ya, hematologinya dia pucat ya, jadi dia juga ada gejala ini ya, lemah, letih, lesu ya, lemah, letih, lesu gitu kan, 3L kan, ada anemia kan, dia ada anemia juga ya, anemia, gejalanya ini ya 3L ya. Kemudian pada CVD ya, kardiovaskular, ada hipertensi, murmur ya, tingkatan JPP ya, respirasi ya, bisa ada sesak napas, bronki basah, dan efusi pleura. Pada wajah ya tadi ya, edema periorbita karena tekanan onkotiknya menurun ya. Ya, tekanan onkotiknya menurun tadi karena terjadi hipoalbuminemia ya, cairan intravaskularnya ke cairan ekstraseluler ya. Dan untuk kulit ya tadi ya, terdapat rom kulit, purpura ya, jadi kayak banyak ininya kan, purpuranya kan, ada hasil kulit ya, kayak bulat-bulat gitu ya, purpura ya, yang panjang-panjang gitu. Dan juga abdomen juga tadi ya, bisa jadi memuntah kan, karena ada nyeri pada ininya kan, nyeri organ visceral kan ya, sehingga meningkatkan tekanan intraabdomen sehingga terjadinya memuntah. Dan juga ada nyeri abdomen ya, pada nyeri ketok sudut costovertebra, jadi dia nyerinya tuh di belakang gitu kan, kayak menjalar ke belakang gitu ya. Jadi sudut costovertebra yang dimana kan itu kan letak anatomisnya ginjal kan di belakang kan, yang di organ retroperitoneal kan, di belakang ginjal. Itu berarti khas banget pada nyeri ketoknya kan di belakang gitu ya. Untuk ekstremitas ya, ekstremitas itu ya terdapat edema perifer ya, karena terjadi hipoalbuminemia ya, sendi dan artritis ya, edema sendi dan artritis juga, berarti dia radang sendi juga. Untuk histopatologinya ya, nah nih histopatologinya tuh nih saya kasih gambarnya nih ya kan,
Nah itu biasanya nanti ya kalau misalkan terjadi inflamasi apa ya, udah edema apa glomerulusnya membesar ya, membesar ya, jadi hiperseluler ya, selnya jadi makin gede gitu kan ya, makin tinggi juga ya, makin banyak ya, jadi gitu. Kemudian juga ada infiltrasi sel-sel PMN ya, seperti neutrofil, makrofag ya, monosit gitu kan ya. Nah untuk PP ya, PP itu apa ya, lab darah rutin aja ya. Kalau rutin nanti bisa dapat leukositosis ya atau anemia ya pada beberapa pasien gitu ya. Nah, antibodi asto ya, nanti ya cek ya. Antibodi asto itu gold standarnya pada PNAPS ya, soalnya kalau misalkan astonya ningkat ya sama C3-nya nurun, itu udah khas banget fix GNAPS. Ya, kalau misalkan udah sampai pemeriksaan penunjang ya, wajib dicek ini. Untuk urinalisis tadi ya, pasiennya ada tadi ya, urinnya berwarna darah, sudah protein dalam urin, albumi karena albuminnya banyak keluar kan, juga ada eritrosit silinder nih ya, biasa ada anemia kan ya, anemia. Kemudian juga ada ureum atau kreatinnya bisa meningkat ya, berarti dia indikasi ada gangguan pada ginjalnya ya, gangguan pada ginjal kan, jadi metabolismenya terganggu, metabolisme filtrasinya kan. Diagnosis banding ya, nefrolitiasis, kanker kandung kemih dan ginjal ya. Ya, soalnya dia nih dia tuh ada hematuria nih semuanya, soalnya dia ada hematuria. Nah, kalau misalkan nefrolitiasis kan ada batu ginjal ya. Nefrolitiasis kan ada batu ginjal, juga kanker kandung kemih dan ginjal kan, karena ya riwayatnya kronis ya dan segala macam kan ya. Nanti bisa cari lagi ya untuk diagnosis bandingnya. Nah, untuk tata laksananya apa ya? Tata laksananya tadi kita berikan ada 3 ya, ada umum, definitif, dan khusus ya. Kalau umum itu dia kalau misalkan dikasih hipertensi itu ya kita kasih simptomatik aja ya, obat anti hipertensi seperti S inhibitor ya, captopril, ARB, kandesartan ya, valsartan gitu kan ya, atau CCB yang non dihidropiridin ya. Dengan targetnya itu dia tekanan darahnya itu setidaknya kurang dari 125/75 mmHg. Dan juga kita suruh pasiennya untuk restriksi asupan gram dan protein, karena ya proteinnya udah nurun kan, jadi kita harus lakukan restriksi biar tidak terjadi, biar kita nurunin tekanan darahnya juga ya, karena kan tekanan darahnya udah tinggi banget kan, jadi kita kurangin garam atau goreng-gorengan ya, jadi nurunin ya makan makanan gorengan kan ya. Untuk diuretik ya kita kasih furosemid. Kenapa? Karena ya pasiennya kan ini ya terjadi edema ya, jadi kan kalau diuretik itu kan kayak biar kayak cairannya itu ya, biar cairan yang banyak ada di cairan ekstraseluler tuh ya, agar cairan ekstraselulernya tuh keluar ya ke mana, ke urin lah ya, diekskresi ke urin ya. Ya jadi kayak soalnya kan dia kan ini ya, diuretik kan kayak osmotik gitu kan ya, diuretik osmotik, jadi biar cairannya tuh dikeluarin ke urin semuanya tuh yang terjadi edema perifernya gitu kan ya. Termasuk juga hindari penggunaan zat obat-obatan nefrotoksik ya, yang menyebabkan terjadinya ya gagal ginjal nanti kan ya. Hati-hati pada obat yang mempunyai efek samping gagal ginjal atau nefrotoksik gitu. Definisi ya, terapi definitif apa aja ya, ini antibiotik ya seperti penisilin ya, biasanya penisilin sih, ada erythromycin, cephalosporin generasi 1 ya. Antibiotik dikasih apa? Amoxicillin ya, per oral selama 7-10 hari ya. Cuman kalau misalkan pasiennya lagi sakit parah, berarti kita kasih intravena. Dosisnya ya pada dewasa segininya 3x500 7-10 hari. Nah, kalau pada anak-anak dia 50 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 3 dosis ya. Kemudian kalau erythromycin ya, erythromycin dia 3x15 mg ya, biasa 3 kali sehari selama 7-10 hari dewasa, dan 30 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 3 dosis ya pada anak itu. Nah, kemudian untuk tata laksana khusus ya, tata laksana khusus itu apa ya? Kalau tata laksana khusus itu pas kita udah cek titer ininya, cek titer PP-nya ini ya, astonya tadi ya, anti streptolisin O ya, astonya tuh meningkat, protein komplement C3-nya tuh turun ya, baru kita lakukan terapi yang khusus. Kalau definitif kan masih coba-coba kan ya. Kalau terapi khusus kasih aja ya, kita kasih juga ya antibiotik sama ya, penicillin, erythromycin, cephalosporin generasi 1, dan kita kasih kortikosteroid ya seperti metilprednisolan 4 mg 3 kali sehari ya. Karena kenapa? Karena kan dia terjadi antiinflamasi kan ya,
ya terjadi inflamasi berlebihan sini ya, di sini nih ya. Karena terjadi inflamasi berlebihan, kita tuh nurunin anti inflamasinya kan ya. Karena kita turunin anti inflamasi pakai apa ya? Pakai steroid ya, pakai ini pakai methylprednisolone 4 mg tab 3x1. Nah, gitu. Simptomatik ya kasih aja seperti anti nyeri, kita kasih ketorolac ya, demam kita kasih paracetamol ya, mual muntah kita kasih domperidon atau ondansetron ya, seperti itu ya. Jadi juga harus terapi simptomatik ya, wajib kudu mesti tuh ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.